Halo adik-adik semua, selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita di rumah, tidak masalah, tapi mari kita tetap semangat, tetap kita bergembira, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuliakan ibadah kita dengan satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Mari kita pagi hari ini kita bersama-sama mau berterima kasih kepada Tuhan. Ayo sama kita bernyanyi ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah menolong kami, di mana Tuhan pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Walaupun melalui online Tuhan kami yakin percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, berkati kami yang menghadiri ibadah pagi hari ini Tuhan. Biar melalui ibadah kami ada banyak ya hal-hal baru yang kami terima, ada sukacita baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuliakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Gimana kabarnya? Ya, kokoh percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, pagi hari ini
Koko mau ajak kita semua untuk sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, biar lebih semangat, mari kita sama-sama berdiri. Mari kita katakan bahwa kita adalah anak raja, kita adalah anak khusus, ya anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama nyanyikan, aku anak raja. Ya, semangat ya. Ya. Oke, gerakannya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Wah, pagi hari ini kita adalah anak-anak raja. Ya, mari kita tetap semangat, mari kita tetap setia beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita ganti pujian kita dengan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita pagi hari ini kita sama-sama mengasihi seperti kasih Tuhan yang kita sudah terima. Mari kita pujikan nama Tuhan, satu lagu pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita semua kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, ya, mengasihi orang tua, terutama mengasihi Tuhan. Baik adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita angkat satu lagu pujian, ku siapkan hatiku. Bagi adik semua, mari kita duduk kembali bersama-sama. Mari kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan, ya.
Mari kita lipat tangan, tutup mata, ya Koko berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dari awal ibadah kami sampai pertengahan ini Engkau sudah menolong kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membimbing kami, Engkau sudah memberikan kami sukacita Tuhan. Terlebih juga Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada Tuhan, kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar melalui firman-Mu yang disampaikan oleh Cici Koko kami pada pagi hari ini, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali, kami merasakan sukacita kedamaian yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau juga berkati, urapi, pakai terus hamba-Mu, supaya juga hikmat, marifat senantiasa menjadi bagian milik hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih. Halo adik-adik semuanya, senang bertemu kembali bersama dengan adik-adik. Nah, Koko mau sapa dulu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Tentu kita masih semangat. Nah, semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sampai kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, harus dengan penuh sukacita dan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat pagi hari ini Koko mau bercerita tentang Aku Ingin Mengenalmu. Tema kita pada pagi hari ini, Aku Ingin Mengenalmu. Nah, adik-adik, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu, siapa sih yang harus kita kenal? Bukannya teman-teman kita, kerabat-kerabat kita sudah kita kenal terlebih dahulu? Nah, kita baca satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Koko akan bacakan bagi kita semuanya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita semuanya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu, siapa sih aku itu? Nah, tadi tema kita berkata, aku ingin mengenalmu. Nah, adik-adik, di sini sudah jelas sekali bahwa firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Kalau Koko mau bertanya dulu sama adik-adik, siapa yang pernah mengasihi Tuhan Yesus? Jujur. Dan siapa yang tidak pernah bersungut-sungut? Siapa yang pernah berbantah-bantahan ketika disuruh orang tuanya? Ayo jujur. Nah, adik-adik, firman Tuhan datang pada kita pada pagi hari ini mengajarkan adik-adik semuanya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Nah, siapa sih di antara adik yang belum pernah mengasihi teman-temannya? Atau mungkin ketika dia dipukul sama teman-temannya, tentu kasih yang ada dalam dirinya sudah begitu saja lepas, hilang begitu saja. Atau kasihnya itu hanya kasih yang sebentar saja. Ayo, siapa? Firman Tuhan mengajarkan pada kita pada pagi hari ini, kita harus belajar mengasihi. Kita harus belajar menyayangi. Adik-adik, kita buka satu firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6.
Kau bacakan sekali lagi 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Aku akan bacakan bagi kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini sangat jelas sekali datang pada kita, meneguhkan setiap hati kita agar kita mengasihi Tuhan. Orang yang mau mengasihi teman-temannya, yang mau mengasihi kerabat-kerabatnya, harus mengenal terlebih dahulu. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi datang pada kita pada ayat yang ketiga berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ini tandanya bahwa adik-adik mengenal Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, harus menuruti firman-Nya. Siapa yang pernah menuruti firman Tuhan? Artinya yang tidak pernah lalai dalam melakukan firman Tuhan. Apa aja sih firman Tuhan itu? Tentunya yang ada di dalamnya. Yang tertulis di dalam firman Tuhan, yang tertulis dalam Alkitab ini adalah keseluruhan firman Allah yang hidup. Ketika firman ini tertanam di dalam hati adik-adik, maka Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita semuanya. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Mazmur pasal 119 ayat 105. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, inilah firman Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan dalam hidup kita, yang menjadi pelita. Apa itu pelita? Penerang di dalam jalan kita yang gelap. Mungkin hati kita ini sering sekali dihampiri dengan rasa takut, rasa kegelisahan. Tetapi ketika firman Tuhan ini datang di hati adik-adik, maka firman Tuhan ini memberikan kekuatan pada kita. Artinya segala cemas hilang, segala rasa takut semuanya sudah dilepaskan oleh Tuhan. Namun diberikan oleh Tuhan keberanian bagi adik-adik, kekuatan bagi adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan datang pada kita pada saat pagi hari ini, di mana kita harus menuruti segala firman Allah yang hidup. Nah, ayat selanjutnya berkata, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Nah, tentunya kita harus mencari Tuhan itu kemana sih? Pasti adik-adik bertanya, kok Pak, Ma, kemana sih kami harus mencari Tuhan? Ingat, kita mau mencari Tuhan harus datang ke rumah Tuhan. Kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Kita harus datang memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan yang hidup. Kita boleh membaca masih di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-34 sampai yang ke-36. Amsal pasal yang ke-8 ayat 34 sampai ke-36. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang-tiang gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup,
dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang membenci aku, mencintai maut. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencari Tuhan dan kita harus mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan datang memanggil, tentunya Tuhan tidak memanggil, "Kau harapan, tolong kesini dulu." Bukan seperti itu Tuhan memanggil. Tetapi Tuhan membisikkan di dalam telinga kita, adik-adik. Apabila kita mendengar suara Tuhan, apabila kita mau melakukan segala perintah-perintah Tuhan, kita akan mendapat hidup yang kekal. Kita lihat kembali ayat yang ke-35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan berkenan akan adik-adik semuanya? Ingat, harus belajar taat, belajar menuruti segala kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan Maha Pengasih. Kalau Tuhan kita Maha Pengasih, kita anak-anaknya harus penuh dengan kasih. Nah, adik-adik, kita boleh melihat kembali di dalam 1 Yohanes tadi, pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 16. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16 berkata, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia." Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana caranya supaya kasih Allah itu tinggal di dalam hati adik-adik semuanya, tinggal di dalam hidup adik-adik semuanya? Kita harus terlebih dahulu mengenal pribadi Allah, supaya kasih Allah tinggal di dalam kita. Artinya kita lebih dulu harus mencintai Tuhan. Kita lebih dulu harus sayang kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya supaya kita itu boleh sayang kepada Tuhan? Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Ingat, Koko katakan sekali lagi, belajar taat, belajar dengar-dengaran untuk menuruti segala firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menuruti firman Tuhan, tentunya Tuhan sayang kepada kita. Tentunya Tuhan berkenan akan daku. Artinya berkenan akan hidupku, akan hidup adik-adik. Tuhan sangat senang. Nah, adik-adik, kita boleh melihat kembali dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-5 berkata, Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Sekali lagi Koko katakan, bagaimana caranya supaya kasih Allah tinggal di dalam hati adik-adik? Kita harus belajar mencintai firman Allah yang hidup. Kita harus belajar taat kepada Allah, supaya firman Allah tinggal di dalam hidup adik-adik, dan Tuhan Yesus berkenan akan kehidupan kita semuanya. Nah, adik-adik yang terkasih, pada saat pagi hari ini Koko tidak panjang lebar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi biarlah firman Allah yang hidup ini boleh memberi kekuatan bagi adik-adik, dan sehingga adik-adik semuanya harus lebih lagi menyayangi sesama.
Bagaimana caranya kita mau mengenal pribadi seseorang? Kita harus menyayangi dia terlebih dahulu sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini, Koko akan bacakan bagi kita sebagai ayat renungan kita di dalam Amsal tadi pasal 8 ayat ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Nah, adik-adik yang terkasih, pada saat pagi hari ini kita harus diperbaharui oleh firman Allah yang hidup, dan dari sekarang ke depannya sampai selama-lamanya kita harus penuh dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, pada saat pagi hari ini sampai sini firman Tuhan yang boleh bisa aku sampaikan. Dan kita akan tutup renungan pada pagi hari ini, dan Koko akan mau berdoa buat adik-adik semuanya. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bertemu bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Allah yang hidup. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu boleh terus menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami, sehingga iman adik-adik sekolah minggu mereka lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka boleh mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya, bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya Sang Juru Selamat kekasih jiwa kami. Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa setiap guru-guru, koko-koko, bahkan juga cici-cici yang terus mengajar kami, berikan kekuatan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ini menjadi doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat bertemu di minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.